Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Awan pasir kuning tampak menutupi langit saat turun, dan menutupi seluruh pandangan seseorang. Lindong diam-diam berdiri di dalam debu kuning tersebut. Matanya menembus kabut berpasir, dan berfokus pada titik tertentu. Ada ketajaman yang tidak muncul untuk waktu yang lama, di mata di bawah rambut hitamnya. Tidak ada riak yang tidak biasa muncul di daerah itu setelah suara Lindong terdengar. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia terus menatap dengan tak tergoyahkan pada tempat kosong tertentu itu. Sejak lama dia samar-samar merasakan bahwa ada beberapa keberadaan lain dalam purgatori yang sepi ini selama pelatihannya. Namun, perasaan itu sebelumnya sangat tidak jelas. Dengan meningkatnya budidaya energi mentalnya, perasaan itu akhirnya menjadi lebih jelas. Eksistensi tersembunyi itu tampaknya sangat menakutkan. Namun, Lindong juga mengerti bahwa ia perlu mengalahkan seseorang yang tersembunyi untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia harus tinggal di tempat ini selamanya sampai tubuhnya benar-benar membusuk. Percobaan di sini sudah tidak berguna untukku. Oleh karena itu, kamu harus mengambil tindakan secara pribadi, ucap Lindong sambil mengangkat kepalanya, sementara kegembiraan melonjak dalam mata hitamnya. Bas. Kali ini, akhirnya ada tanggapan dari ruang yang kosong. Orang bisa melihat lapisan riak muncul di dalam kekosongan, ketika kabut berpasir di udara benar-benar berkumpul menuju tempat kosong tertentu. Beberapa saat kemudian, orang bisa melihat pasir kuning yang seakan-akan memenuhi langit, segera berubah menjadi wajah raksasa yang tak tertandingi. Wajahnya sangat buram, dan tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Namun, Lindong merasakan pori-pori di seluruh tubuhnya langsung mengencang karena alasan yang tidak diketahui, mungkin karena wajah yang tidak dikenal ini. Pada saat ini, dia bisa merasakan suara mendengung yang telah lama menghilang, yang teka dipancarkan dari tubuhnya. Undulasi itu adalah simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt. Dua simbol leluhur yang agung di dalam tubuhnya sebenarnya sudah mulai bergerak. Meskipun Lindong tidak dapat mengendalikan dua simbol leluhur agung karena ia berada dalam purgatori, ia masih dapat mendeteksi bahkan aktivitas samar ini dari mereka sebagai pengguna mereka saat ini. Perasaan yang sangat berbahaya. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia bergumam. Matanya menatap tajam ke wajah pasir kuning raksasa di langit. Dia bisa bersumpah, bahwa tidak ada yang pernah memberinya perasaan teror yang tak terlukiskan seperti itu. Bahkan Tuan Kegelapan di penjara penindas iblis tidak bisa membandingkan. Sebenarnya masih ada seseorang yang bisa membangun ruang purgatori. Ucap dari wajah pasir kuning raksasa aneh itu berdesir, sementara Lindong merasa kaget di dalam hatinya. Sebuah suara kuno yang tampaknya telah ada sejak awal dunia, akhirnya terdengar di purgatori. Sudut-sudut mata Lindong berkedut-kedut ketika mendengar ini. Guncangan hebat dalam hatinya menyebabkan dia tanpa sadar mundur selangkah, meskipun kekuatan mentalnya saat ini sudah maju. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengangkat jarinya dan menunjuk ke wajah raksasa itu ketika dia berbicara dengan suara serak. Kamu adalah Tuan Lambang Simbol, ucap Lindong. Satu-satunya orang sejak zaman kuno yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, dan menyebabkannya merasakan ketakutan yang bahkan melebihi Master Kegelapan bisa dihitung dengan satu tangan. Selain itu, kemungkinan terbesar adalah secara alami orang yang berdiri di puncak dunia ini, dia adalah Tuan Leluhur Simbol yang legendaris. Tuan Simbol Leluhur, hahaha, nama yang sudah lama tidak kudengar, jawab sosok wajah pasir. Wajah pasir kuning raksasa itu beriak. Mata pasirnya perlahan-lahan bergeser ke bawah dan berhenti di Lindong. Aku hanyalah bekas yang tertinggal ketika Tuan Leluhur Simbol menciptakan api purgatori. Aku akan bangun selama seseorang mampu membangun api penyucian. Tentu saja, aku juga sosok terakhir yang harus kamu kalahkan untuk meninggalkan purgatori ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa keluar dari purgatori, ucap sosok wajah pasir. Hah, mengalahkanmu, ucap Lindong kaget. Mata Lindong sedikit berkontraksi. Meskipun benda di depannya hanyalah jejak yang ditinggalkan, itu masih sesuatu dari orang itu, yang pernah berdiri di puncak dunia ini, meskipun ia telah tinggalkan. Kenapa? Apakah kamu takut? Aku telah menyaksikan pelatihan kamu di api penyucian selama lebih dari 1 dekade. Kamu nampaknya bukan seseorang yang mudah ketakutan. Pasir kuning itu bergulung saat suara kuno sekali lagi terdengar. Lindong menarik napas dalam-dalam saat guncangan di matanya perlahan-lahan surut sedikit demi sedikit.
Terlepas dari siapa orang di depannya, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa melarikan diri dari purgatori ini jika dia takut. Tetua, tolong bimbingannya, ucap Lindong. Lindong menangkupkan tinjunya bersamaan, dan berteriak dengan ekspresi serius. Karena wajah raksasa di depan matanya adalah sosok rintangan terakhir, satu-satunya cara bagi Lindong untuk pergi adalah mengalahkannya. Biarkan aku mengalami hasil pelatihanmu setelah bertahun-tahun ini, jawab si wajah pasir. Pasir kuning di wajah raksasa itu melonjak. Segera setelah itu, tanah mulai bergetar hebat. Tanah mulai runtuh, dan lava merah terang menyembur keluar seperti laut. Dalam rentang waktu selusin napas tarikan pendek, padang pasir telah berubah menjadi tanah berlava. Lindong terbang ke udara. Dia sedikit mengernyit saat melihat ke bawah, di mana ada laut lahar di bawahnya, yang memancarkan panas yang mencengangkan. Wajah raksasa ini sepertinya bisa memanfaatkan kekuatan api penyucian. Setiap gerakan sederhananya itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bang! Laut lava melonjak dan bergejolak. Segera setelah itu, pilar lava, yang ukurannya puluhan ribu kaki tiba-tiba meletus. Mereka muncul seperti banyak naga merah raksasa terang. Naga-naga besar ini melilit dan berputar di langit, sementara cahaya merah gelap melintas di lahar yang mengalir di tubuh mereka. Selanjutnya, lava mulai mengeras, dan mengubah tubuh mereka menjadi bentuk kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menusuk. Naga kristal lahar menduduki langit. Mata naga merah cerah itu terkunci pada Lindong. Suhu yang sangat tinggi dipancarkan dari tubuh mereka, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Meskipun naga kristal lahar ini masih lebih dari puluhan ribu kaki jauhnya, Lindong masih merasakan kalau seluruh tubuhnya terbakar panas, saat rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Serangan-serangan ini lebih sulit untuk ditangani, daripada banyak cobaan yang dialami Lindong dalam api penyucian selama bertahun-tahun. Tampaknya tidak mudah untuk lulus pada ujian terakhir ini. Mengaum, naga kristal lava melilit di langit. Pada saat berikutnya, mereka mengeluarkan raungan panjang ke langit, dan tubuh besar mereka berubah menjadi kilatan cahaya merah terang yang dibebankan ke arah Lindong dari segala arah. Ekspresi Lindong sangat serius ketika dia menatap 18 naga lava besar yang bersiul. Segera setelah itu, tangan kanannya perlahan-lahan ditutup ketika riak energi putih perak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ini adalah energi mental yang diperoleh Lindong melalui periode pelatihan yang panjang ini. Enyahlah, ucap Lindong. Mata Lindong dingin saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Energi mental yang besar dan perkasa tersapu abis seperti banjir bandang saat ini, dan langsung berubah menjadi telapak tangan mental energi berwarna putih perak setinggi 10.000 kaki. Telapak tangan besar ini sangat berbeda dari yang dibentuk dengan Yuan Power. Tampaknya itu hampir sepenuhnya nyata. Kemampuan untuk memberikan substansi pada energi mental, adalah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk maju ke tingkat Grandmaster Simbol. Pada level ini, energi mental seseorang tidak lagi semenyenangkan dan semudah dulu. Itu tidak lagi lebih lemah dari Yuan Power bahkan dalam bentrokan. Bang! Telapak raksasa perak putih itu dengan kejam menabrak naga kristal lava, ketika kekuatan yang menakjubkan secara langsung menyebabkan kristal pada tubuh naga kristal lava besar hancur. Raungan sedih segera terdengar. Bang! Lindong tanpa ampun dalam mengeluarkan serangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan telapak tangan perak putih raksasa berubah menjadi banyak bayangan. Mereka mendarat di tempat yang sama di tubuh besar naga kristal lava dengan cara yang sangat cepat dan ganas. Lava menyembur dari tubuh naga kristal lava itu seperti air mancur. Namun, naga lava bukanlah serangan biasa. Meskipun telah terluka oleh serangan energi mental yang kuat dari Lindong, dan tubuh kristalnya telah hancur, tapi ia tidak hancur secara berantakan. Ketabahan ini menyebabkan ekspresi serius Lindong semakin dalam. Bang! Selain itu, sementara Lindong sibuk melawan naga kristal lava, 17 lainnya juga datang bersiul ke arahnya. Cakar naga yang tajam dan membakar merobek langit. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar Lindong benar-benar hancur. Lindong menyaksikan aliran lahar pada cakar naga raksasa yang tampaknya menutupi langit, ketika mereka berlari ke arahnya dan menghirup udara dalam-dalam. Pada saat berikutnya, ketajaman pada mata hitam itu meningkat. Berdengung, energi mental perak putih langsung menyebar dari tubuh Lindong, dan membentuk lonceng putih perak di sekelilingnya. Dentang-dentang, cakar naga besar itu tanpa ampun menabrak lonceng besar berwarna putih perak, suara lonceng yang jelas dan tergesa-gesa bergema melintasi langit. Dalam menghadapi serangan ganas dari 17 naga kristal lava, beberapa retakan mulai dengan cepat muncul pada lonceng putih perak itu, dan dengan cepat hancur pada saat berikutnya. Wush!
Sinar cahaya putih perak keluar saat lonceng besar putih perak itu hancur. Sinar cahaya ini seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala naga kristal lava yang telah rusak parah. Setelah itu, penampilannya pun terungkap. Itu ternyata Lindong. Namun, seluruh tubuh Lindong sekarang dibungkus dengan baju besi putih perak, sementara dia memegang tombak panjang perak putih tajam di tangannya. Undulasi yang sangat tangguh berdesir dari ujung tombaknya. Membunuh. Suara rendah dan dalam yang diisi dengan keinginan untuk membunuh, telah dikeluarkan dari baju besi putih perak. Tombak panjang di tangan Lindong langsung tumbuh hingga 1000 kaki. Setelah itu, tombak diayunkan dan suara embusan muncul ketika menembus kepala naga kristal lava. Mengaum. Raungan sedih terdengar ketika naga kristal lava dengan panik berjuang. Akhirnya tidak ada pilihan selain meledak. Sinar cahaya yang mengandung energi yang sangat besar dan kuat keluar dari ledakan dan menyelinap ke tubuh Lindong. Wush! Saat sinar cahaya aneh ini memasuki tubuh Lindong, energi mental yang melonjak di sekitarnya langsung naik 10%. Aku melihatnya. Lindong terkejut ketika dia merasakan energi mental dalam tubuhnya tiba-tiba naik. Segera setelah itu, dia dengan tulus menertawakan langit. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti sambaran petir perak. Tombak perak di tangannya seperti naga, karena bentrok dengan 17 naga kristal lava lainnya. Bang bang bang, lava yang berhamburan memenuhi langit-langit ketika sosok perak putih terus dikirim terbang. Retakan muncul di baju besinya. Namun, nafsunya masih mirip dengan harimau. Setiap kali tombaknya yang panjang menusuk ke depan, itu akan menembus naga kristal lava, dan sinar cahaya aneh lainnya kemudian akan bergegas ke tubuhnya seperti rampasan pertempuran. Pertarungan pahit di langit berlanjut selama setengah hari. Tubuh Lindong sangat goyah ketika tombaknya yang panjang, yang ditutupi oleh retakan, ditarik keluar dari tubuh naga kristal lava terakhir. Wush! Sinar terakhir dari cahaya aneh melonjak ke tubuh Lindong pada saat ini. Dia bisa merasakan gelombang besar dan tak berujung di dalam tubuhnya. Namun, wajahnya ditutupi dengan ekspresi lelah. Meskipun energi mental Lindong naik dengan cepat setiap kali dia membunuh naga kristal lava, tetapi energi yang dia habiskan juga sangat besar. Masih ada satu lagi, gumam Lindong. Lindong secara perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah wajah pasir kuning raksasa aneh di langit. Setelah itu, matanya tertutup dengan lembut saat kedua tangannya perlahan-lahan menyebar keluar. Cahaya putih perak menyilaukan muncul seperti gelombang. Akhirnya, itu menyebar ke seluruh purgatori. Bahkan jika aku gagal, aku akan mati untuk alasan yang baik, gumam Lindong. Gumaman pelan terdengar di dalam tempat itu. Setelah itu, cahaya perak mulai menarik kembali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi langit yang tampaknya mendukung pilar, dan melesat ke arah wajah pasir kuning raksasa yang misterius. Keputusasaan membanjiri tanah. Adehan berpindah. Aroma halusinasi hitam yang sama kentalnya dengan tinta, mengalir di dalam gua. Sementara itu, ada sosok yang duduk diam di atas platform batu yang diselimuti oleh lapisan aroma halusinasi. Cahaya hangat di sekitar tubuhnya samar-samar terlihat, dan benar-benar memurnikan aura iblis dalam aroma halusinasi yang telah menyerang tubuhnya. Yan berdiri di samping peron batu dengan kedua tangan di belakang. Sementara itu, matanya terfokus pada tubuh Lindong. Saat ini, ada sedikit kecemasan pada wajahnya yang biasanya tenang dan tanpa emosi. Sudah 3 bulan sejak Lindong masuk purgatori. Yan tahu bahwa waktu mengalir secara berbeda di purgatori, jika dibandingkan dengan dunia nyata. 3 bulan di sini mungkin beberapa sudah dekade di purgatori. Meskipun apa yang masuk purgatori hanyalah tubuh energi mental Lindong, ia masih merasakan hidup dengan jelas setiap detik yang berlalu di purgatori. Tubuh fisiknya hanya tinggal di sini selama 3 bulan. Namun, tubuh energi mentalnya sudah hidup selama beberapa dekade. Selain itu, tidak ada yang punya cara untuk mengetahui apa yang Lindong lakukan di purgatori. Ini adalah sesuatu yang bahkan Yan sendiri pada saat ini tidak dapat mendeteksinya. Bagaimanapun juga, dia hanya bisa meminjam kekuatan bunga iblis ilusi abadi untuk membangun purgatori, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Apakah Lindong bisa keluar dari kepompong pada akhirnya, itu akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Hah, di saat Yan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Itu karena dia mendengar suara mendengung datang dari dalam tubuh Lindong. Itu dari 2 simbol leluhur yang agung. Bas-bas. Energi mental perak putih muncul dari tubuh Lindong pada saat ini. Tubuhnya yang telah duduk diam selama 3 bulan, sekarang telah bergetar lembut. Kedua matanya terpejam, tetapi ada kecemasan yang terpampang di seluruh wajahnya. Sepertinya dia sedang dalam kesulitan.
Energi mental merembes keluar. Apakah dia berencana untuk keluar dari purgatori, pikir Yan. Ketika Yan melihat adegan ini, dia segera mengepalkan tangannya. Karena Lindong bisa mencapai langkah ini, itu menunjukkan bahwa ia telah melakukan kontak dengan lapisan terakhir purgatori. Itu adalah tempat paling berbahaya, dan jika dia gagal, dia akan terluka parah. Bahkan tubuh energi mentalnya akan rusak. Berdengung, energi mental perak putih menyebar dari dalam tubuh Lindong seperti banjir bandang. Saat ini, kekuatan energi mentalnya jauh melebihi sebelumnya. Bahkan aroma halusinasi kental di sekitarnya terhembus ke belakang. Pada saat ini, Lindong jelas melepaskan energi mentalnya hingga ke batasnya. Namun, dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia dalam kondisi yang sangat buruk. Sepertinya sosok yang ditinggalkan oleh Tuan Simbol Leluhur itu memang sangat mengerikan. Energi mental terus berputar di sekitar Lindong selama sekitar 1 jam, sebelum mereka akhirnya mulai menjadi redup di depan mata Yan yang gelisah. Itu sudah jelas, Lindong telah kehabisan energi mentalnya, dan dia mulai jatuh dalam kerugian. Lindong, kamu harus bertahan. Ini adalah langkah terakhir. Yan mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hal-hal tidak berkembang sesuai dengan keinginan Yan. Sebaliknya, energi mental perak putih cemerlang melonjak di sekitar tubuh Lindong menjadi redup dan mulai mundur. Selain itu, Yan tahu bahwa saat energi mental Lindong benar-benar lenyap, tubuh energi mentalnya juga akan runtuh. Yan memiliki ekspresi tegang ketika dia melihat adegan ini. Ada ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendesah pahit. Apakah Lindong benar-benar akan gagal, pikir Yan. Berdengung. Setelah Yan menghela nafas, jejak terakhir energi mental perak putih menjadi redup sebelum menghilang. Saat ini, cahaya di sekitar tubuh Lindong telah sepenuhnya menghilang. Seketika, sepertinya wajah Yan telah menua dengan cepat karena matanya dipenuhi keputusasaan kelabu gelap. Namun, tepat ketika ekspresi Yan menjadi gelap, pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia merasa bingung ketika dia menatap tubuhnya sendiri. Karena Lindong adalah pemilik batu leluhur, setelah tubuh energi mentalnya runtuh, Yan harus menghilang dan kembali ke batu leluhur. Namun, mengapa dia masih berdiri di sini? Apakah Lindong masih hidup, pikir Yan. Mata Yan berkilau dan arwahnya segera terangkat. Kemudian, dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat, bahwa sekarang ada 2 simbol kuno yang berkilauan di permukaan tubuh Lindong. Kedua simbol itu berputar di sekujur tubuhnya, sebelum menyerbu ke tempat di antara alisnya dengan suara lesatan yang keras. Warna kilat hitam berkumpul di alis Lindong. Setelah itu, ia mulai berputar dengan keras. Segera, celah kecil langsung robek di antara alis Lindong. Di bawah celah itu, ada mata misterius yang dipenuhi dengan cahaya hitam tak berujung dan cahaya kilat. Retakan itu perlahan-lahan terbuka, di depan mata misterius itu, yang berkilauan dengan cahaya kilat dan cahaya hitam perlahan-lahan menampakkan dirinya. Bang! Segera, badai energi mental yang tak terlukiskan meletus dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, aroma halusinasi hitam di sekelilingnya benar-benar tersebar. Bahkan, seluruh gua mulai bergetar keras dan bahkan dinding gunung, yang dibangun dari bahan-bahan unik juga mulai retak. Apakah itu mata simbol ancestral, pikir Yan. Ketika Yan melihat mata misterius di antara alis Lindong yang berkilauan dengan cahaya kilat dan cahaya hitam, semburat syok melintas di wajahnya. Sebagai roh batu leluhur, dia secara alami memiliki pemahaman mendalam tentang simbol leluhur. Jadi, dia tahu bahwa mata simbol ancestral hanya akan muncul, setelah pemilik simbol ancestral menjalin hubungan yang sangat dekat dengannya. Sejak awal waktu, hanya beberapa individu yang berhasil mengaktifkan mata lambang ancestral. Tanpa diduga, Lindong benar-benar bisa melakukannya. Selain itu, mata Lindong dari simbol ancestral jelas memiliki kekuatan dari simbol ancestral leluhur yang melahap, dan simbol ancestral Thunderbolt. Karena itu, tidak diragukan lagi itu merupakan prestasi yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Mata simbol ancestral hanya muncul sesaat, sebelum dengan cepat menghilang. Akhirnya, retakan menghilang sebelum alis Lindong kembali ke keadaan semula. Bang! Namun, setelah mata lambang ancestral menghilang, pilar cahaya putih perak yang gemerlap tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuh Lindong, sebelum menembus dinding gunung di atas dan pecah. Berdengung, tiang cahaya perak putih besar 10.000 kaki pecah dari gua surgawi dan melesat ke arah awan. Adegan cara yang aneh, ini segera menarik perhatian setiap anggota suku Celestial Demon Marten yang kuat. Mereka semua terkejut ketika melihat pilar cahaya putih perak itu. Segera setelah itu, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi suram. Itu karena mereka bisa merasakan energi mental dan perkasa seperti samudera yang luas di dalamnya.
Energi mental itu bahkan bisa menimbulkan ketakutan di hati para ahli panggung samsara yang kuat. Energi mental ini, seseorang benar-benar telah menembus tingkat Grandmaster Simbol. Sangat menakjubkan, budidaya energi mentalnya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Namun, di antara para ahli dari suku kami yang saat ini sedang menjalani pengasingan di Gua Surgawi, sepertinya tidak ada orang yang memiliki energi mental yang hebat seperti itu. Berdiri di samping Gua Surgawi, beberapa penjaga tertegun ketika mereka melihat ini tempat kejadian. Selanjutnya, mereka menyuarakan keraguan mereka. Itu Lindong, pemimpin suku Celestial Demon Marten suku perlahan-lahan berkata. Saat ini, ia juga terpana dengan fakta ini, itu sudah jelas, dia tidak berharap bahwa budidaya energi mental Lindong benar-benar akan mencapai tingkat Grandmaster Simbol hanya dalam 3 bulan. Benar-benar mengesankan, ucap tetua pertama, Zuli, yang terus-menerus berjaga di sini, tanpa sadar memuji. Meskipun ia adalah seorang ahli tahap puncak samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, budidaya energi mentalnya jauh di bawah Lindong. Bahkan, dia juga berlatih energi mental sebelum akhirnya menyerah. Itu karena dia tahu betapa sulitnya mencapai level Grandmaster Simbol. Dia akhirnya mencapai level itu. Ucap Marten kecil sambil mendesak agak emosional. Pemuda bodoh itu, yang pertama kali berhubungan dengan energi mental di kota Qingyang, akhirnya memasuki ranah praktisi utama dalam hal ini. Pilar cahaya perak putih menyebar di langit. Di tengah cahaya putih hangat itu, indera Lindong juga mulai menyebar. Meskipun tubuh fisiknya masih di dalam Gua Surgawi, energi mentalnya telah menjadi indera penglihatan dan sentuhannya, itu memungkinkannya untuk menyerap segala sesuatu di tempat ini ke dalam penglihatannya. Dia mampu mendeteksi beberapa aura kuat yang mengalir dari berbagai bagian suku Celestial Demon Marten. Sementara itu, ada juga beberapa aura menakutkan yang terletak di beberapa tempat tersembunyi. Faktanya, aura mereka tidak kalah dengan aura tua pertama Zuli. Hati Lindong tiba-tiba tersentak saat energi mentalnya menyebar. Kemudian, matanya berkumpul menuju Gua Surgawi yang gelap. Itu karena dia bisa mendeteksi aura yang sangat menakutkan dari dalam. Bahkan, aura itu bahkan lebih kuat daripada pemimpin suku Marten Celestial Iblis. Apakah itu orang yang telah mengasingkan dirinya di bagian terdalam dari Gua Surgawi, pikir Lindong. Cahaya perak putih menyebar sebelum tampaknya diaglomerasi menjadi seseorang. Setelah itu, mata simbol ancestral perlahan-lahan muncul di antara alis Lindong. Segera, bagi mata itu, kegelapan di dalam Gua Surgawi tidak ada. Seolah menembus melalui ruang, mata itu menatap langsung ke gua yang terletak di bagian terdalam dari Gua Surgawi. Di gua itu, Lindong melihat sosok layu yang tampak seperti tengkorak. Sosok itu memiliki rambut putih yang acak-acakan yang menutupi seluruh gua. Aroma yang sangat kuno dikeluarkan dari tubuhnya, dan memberikan aroma pedesaan ke sekelilingnya. Ketika Lindong mengintip ke dalam gua itu, sosok layu yang tampaknya busuk itu tiba-tiba membuka matanya, yang tampaknya telah ditutup selama lebih dari 1000 tahun. Matanya dipenuhi dengan kilau perak cerah yang unik. Mata simbol leluhur, ucap si orang tua misterius. Mata peraknya menatap ruang kosong, sebelum sedikit kejutan melintas di mereka. Segera setelah itu, dia melirik ke ruang kosong dengan bingung sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, ruang kosong sebenarnya mulai retak, sebelum dia langsung menghentikan Lindong dari mengintipnya. Di langit yang jauh, tubuh Lindong bergetar setelah pandangannya terputus. Dia bisa mendeteksi riak yang agak akrab dari orang itu yang memiliki mata perak, itu sudah jelas, dia adalah individu yang sangat kuat dan tak terduga. Orang hanya bisa bertanya-tanya dari mana asalnya. Apakah ini level Grandmaster Simbol, pikir Lindong. Lindong secara bertahap pulih kembali ke akal sehatnya. Saat dia berada dalam sensasi unik karena bisa mengintip seluruh dunia, dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah bergabung dengan bagian dunia ini. Bahkan, hanya dengan satu pikiran, dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan dan merusak di bagian dunia ini. Lindong membenamkan dirinya dalam sensasi yang luar biasa ini. Dalam keadaan linglung, energi mentalnya mulai melayang ke cakrawala. Beberapa saat kemudian, ruang kosong tiba-tiba berkerut, sebelum jejak energi mental menembus ruang dan tiba di tanah asing. Itu adalah dataran tandus kuno. Di ujung dataran tandus ini, berdiri sebuah istana hitam. Setelah itu, orang bisa melihat sosok hitam duduk di bagian terdalam dari istana itu. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lubang hitam berputar di dalam matanya, dan sepertinya mereka telah melahap dunia. Adegan ini tiba-tiba berhenti. Pikiran Lindong kembali fokus, sebelum detak jantungnya meningkat tanpa sadar.
Dia tahu, dataran tandus dan istana kuno yang baru saja dia lihat, mungkin itu terkait dengan sesuatu yang rubah ekor 9 katakan sebelumnya. Devouring Divine Palace. Sosok hitam itu seharusnya master yang melahap, pikir Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.